Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Buat yang belum kenal aku, salam kenal. Aku Adnan, seorang logo dan brand designer. Lo halo Jeh. Oke. Selamat datang di live pada malam hari ini. Kebetulan aku live di 3 tempat ya. Jadi ada di IG, di TT, dan di YT. Oke. Asik. Loh kok ini? Bentar. Nah. Bentar. Belum di save nih. Bentar, error nih. Nah, pada malam hari ini kita bakal membahas basic sih. Jadi seputar aplikasi apa aja yang biasa dipakai yang berbasis vektor, dan biasanya nggak sedikit itu udah jadi satu juga sama yang berbasis pixel seperti itu. Nah, sebelum memulai pembahasan hari ini, aku mau info dulu buat teman-teman kalau sekarang kebetulan aku dan Mas Agno sedang membuat plugin Adobe Illustrator, membuat logo grid secara langsung, satu klik aja, kemudian membuat layout bento satu kali klik aja. Itu kebetulan udah rilis dan lagi ada promo besar-besaran. Nggak cuma promo aja ding, tapi gratis. Cukup satu dengan cara pada postingan di IG-nya Vektato silakan di follow, lalu di postingan ini silakan di like dan komen 3 teman desainer kamu. Wih, welcome Mas Retros. Wah, selalu mampir nih. Terima kasih banyak atas supportnya di TT. Udah di like 100 aja. Terima kasih banyak Mas. Dan welcome buat teman-teman yang udah merapat di IG, di TT, dan di YT. Nah, jadi selain ini juga untuk hari ini aku bakal membahas basic-basic aja, terutama buat teman-teman desainer yang masih belajar, belum tahu tools apa aja yang biasa dipakai buat mendesain, tapi yang basicnya vektor. Dan tidak menutup kemungkinan itu bakal ada yang udah ada basic pixelnya juga kayak gitu. Nah, kita bakal mulai dari yang ini ada yang berbayar sampai yang gratis. Dan basisnya itu ada di PC dan di HP. Itu apa aja? Oke, habis ini kita mulai dari yang pertama. Apalagi kalau bukan Adobe Creative Cloud. Nah, untuk yang pertama di Adobe ini memang overpower banget, dan sampai sekarang hitungannya enggak tahu ya, kayaknya paling banyak lah yang digunakan sama teman-teman sesama desainer. Karena lengkap di sana. Bisa pilih dari yang basicnya desain atau vektor, itu udah pasti Adobe Illustrator. Bisa di InDesign lebih ke layouting. Kalau Adobe Illustrator dia basisnya yang vektor. Nah, ada juga yang berbasis pixel itu Photoshop kayak gitu. Cuma, nah ada cumanya nih. Kebanyakan emang di luar dulu kalau masih zaman sekolah banyak tuh yang ngekrek. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Kalau bisa hindari yang berbayar kayak gini,
di-crack-crack, nggak boleh. Walaupun bilangnya, "Mas, kan buat belajar." Kan belajar nggak harus yang nge-crack dan yang ngambil berbayar kan? Nah itu. Nah habis ini bakal ada banyak opsi desain lainnya yang bisa dipakai dan gratis. Dan hitungannya lengkap banget kayak gitu. Welcome buat teman-teman yang udah merapat di IG, di TT, dan di YT. Nanti pembahasan hari ini bakal ada di recapnya di YT. Nah untuk yang pertama pembahasan seputar aplikasi tools yang biasa digunakan desainer yang berbasis vektor. Pertama itu ada Adobe. Di Adobe itu harganya mari kita cek. View plans and pricing. Kalau sekarang untuk yang individu itu harganya 560.000 per bulan ya, 560.000 per bulan. Tapi, nah ada tapinya nih. Nah, kalau aku sambil sharing ya, dulu dapat awal dari National Geographic dan Adobe. Itu kerjasama di seputar apa ya, kelas personal branding kalau nggak salah. Nah aku alhamdulillah dapat gratis 2 tahun. Nah kemudian udah habis, kemudian mulai ke langganan sendiri. Itu ketika kuliah, yaitu awal dapat harga itu 300.000. Itu paling tinggi sebelumnya 300.000 sebelum yang 560.000 ini. Nah dari 300 itu aku sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun berlangganan dengan harga 300.000. Kemudian tiba-tiba setelah 1 tahun dinaikin dong harganya jadi 560.000. Gila gak tuh? Ya, nah ada tipsnya yaitu dengan ngechat di bagian kanan bawah ini. Nah, chat ke customer service-nya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa chat aja sama CS-nya. Awalnya itu cuma sama bot, tapi silakan tanya ke di chat nanti saya mau ngobrol sama agennya kayak gitu. Nah, nanti baru diarahin ke agen. Nah, setelah itu aku mulai setelah langganan yang 300.000 1 tahun dinaikin 500.000 tadi. Nah, aku minta di nego. Ternyata dikasih gratis 4 bulan kalau nggak salah, 4 bulan gratis. Kemudian setelah habis aku minta lagi. Pokok total itu 1 tahun gratis. 1 tahun gratis hanya lewat ngobrol sama CS-nya. Nah, setelah itu barulah udah mentok, nggak bisa dapat gratis lagi. Tapi aku nego sebelum yang 300.000 itu aku sempat yang Adobe Creative yang student. Nah ini 130.000 baru yang 300.000. Nah aku nego kan ke CS-nya, minta tolong bisa nggak, dulu aku udah aku kan udah langganan lama nih, dari yang student, dari yang 1 tahun 300.000, nego dong, bisa nggak ya dapat harga student tapi 130.000 tapi yang pro ini, Creative Cloud Pro. Bisa dong. Bisa dapat. Dari ini udah jalan OTW 1 tahun, harganya di student 130 tapi yang Creative Cloud Pro ini. Itu dia. Nah, Mas Abdul tanya, apa bedanya sama yang crack? Nah, barusan aja aku habis jelasin nih. Kalau bisa crack itu ya namanya crack-crackan ya ilegal. Dimana itu udah tidak disarankan, belum lagi kalau seumpama ada virusnya. Nah, udah. Karena gak sedikit itu banyak yang share termasuk sama crack-crackannya itu udah ada virusnya gitu loh.
Belum lagi sekarang udah makin ketat di semua aplikasi itu makin ketat semua. Adobe dan lainnya, kalau udah nyambung internet biasanya nggak bakal auto bakal kedetek gitu loh. Nah itu, perlu hati-hati ya. Jadi kalau bisa jangan nge-crack lah, yang aman-aman aja. Nah kalau nggak bisa, beli atau langganan yang Adobe ini, iya ada opsi selanjutnya, masih tetap berbayar sih, tapi berbayarnya nggak cuma yang per bulan aja. Nah ini ada CorelDRAW. Nah di Corel itu ada yang langganan per tahun tapi bayarnya per bulan. Itu 439 totalnya per tahun. Wah, mahal juga ya, lebih mahal kah dari yang Adobe? Coba kita hitung ya. Kalau yang pakai kurs sekarang per bulannya 36,58 kali berapa sekarang? 17.500 gitulah ya. Oh, 640.000 lebih mahal lagi. Tapi enaknya untuk yang CorelDRAW ini itu dia ada yang satu kali beli aja, cuma emang meleduk harganya. Itu di 859 kali 17.500. Wah, 15 juta ya. Tapi satu kali beli dan aman gitu loh. Udah pasti aman dan percetakan paling banyak nih pakai aplikasi ini. Karena emang kalau kata orang percetakan sih paling gampang buat ditransfer datanya dan sebagainya, dibacanya juga itu lebih enak pakai Corel kayak gitu. Nah, Mas Abdul tanya, "Bang, saya lulusan multimedia buat nyari kerja, saran pertajam skill apa ya?" Sarannya bisa perbanyak portofolio, kalau belum ada project bisa bikin fake project, kemudian ikut komunitas, kalau ada sharing-sharing bisa ikutan, kemudian apalagi ya, bisa magang, magang di beberapa tempat walaupun gaji masih dikit, tapi dengan ikut magang itu kita jadi belajar, di studio itu kayak gimana, dan kalau bisa memang di-hiring langsung ke studionya siapa tahu atau perusahaannya. Nah itu nanti output kedepannya harapannya kayak gitu kan. Nah itu Mas Abdul ya. Dan aku saranin tadi kalau bisa jangan pakai yang crack ya. Ya walaupun kalau di prinsip masing-masing niatnya mau belajar lah ataupun kayak masih belum ada penghasilan. Ya ini habis ini setelah ini aku jelasin yang lainnya. Ada loh yang gratis dan bisa selengkap Adobe dan Corel ini. Nah, untuk yang Corel sendiri itu ada yang CorelDRAW Graphics itu yang berbasis vektor. Kemudian ada juga yang berbasis pixel ini Corel Photo Paint. Tapi yang paling terkenal emang si CorelDRAW-nya ini sih yang berbasis vektor. Karena semua percetakan pasti pakai itu. Nah, oke, ini udah ada 2 aplikasi ya seputar desain. Yang pertama itu Adobe. Untuk Adobe sendiri dia berbayar, berlangganan per bulan dan aplikasinya banyak banget, lengkap banget. Kemudian yang Corel berlangganan juga dan ada yang satu kali beli. Dan cukup lengkap juga aplikasinya, tapi tidak selengkap punya Adobe. Nah, kemudian sebelum lanjut ke aplikasi berikutnya, ini dari Mas Abdul di TT tanya, berarti semua hasil desain ntar ditambahkan ke jangan semua hasil desain dong, dipilah-pilih lagi. Kira-kira mana yang paling oke? Portofolio kan nggak semuanya bagus ya, karena kan ada yang telat gak Mas? Mas Vin langsung hadir. Thank you Mas Vin. Barusan mulai kok Mas, aman. Malah nang tumpang wadem gini Mas. Ya Allah. Halo Bang Adin. Welcome di TT. Nah, tadi sambil jelasin yang Mas Abdul, dipilih aja
yang paling baik itu, mana di-breakdown, dikumpulin lagi, kalau bisa diperbaiki lebih baik, kayak gitu sih. Nah, untuk hari ini, nggak yang berat-berat banget, Mas. Jadi santai saja, yang ringan-ringan saja untuk teman-teman desainer yang baru belajar, desain. Tadi udah jelasin yang pertama itu ada Adobe, basic-nya dia berbayar, berlangganan, per bulan, dan lengkap banget. Ada, dari yang berbasis vektor, Adobe Illustrator, ada Photoshop yang berbasis pixel dan sebagainya. Kemudian ada Corel, kalau untuk Corel dia ada yang, vektor, ada yang pixel juga, dan berbedanya di sini langganannya per bulan dan ada yang 1 kali beli aja. Nah, kemudian yang ketiga, ini sambil aku lanjut dulu sebentar, di ketiga itu ada Figma, walaupun sebenarnya dia nggak pure bener-bener vektor, tapi bisa, output-nya itu vektor. Dan sebenarnya lebih oke lagi kalau di Figma itu, buat UI UX, buat layout. Tapi ya banyak kok teman-temanku yang full sekarang pakai Figma, karena kan bisa gratis dan, berlangganan juga kayak gitu. Ini ada yang berlangganan. Nah, ini ada yang gratis, kemudian, berlangganan per bulan masih cukup, relatif terjangkau lah ya daripada, si 2 sebelumnya, Adobe dan Corel. Dan lumayan makin overpower juga, si Figma sekarang, habis akuisisi banyak ini udah, apa aja udah disikat. Nah ini, Figma Design, Figma Make, Figma Draw, Dev Mode, Figjam, Figma Slide, Figma Motion, Figma banyak banget. Nah itu untuk yang ketiga, yaitu bisa pakai aplikasi Figma. Oke, sebelum aku lanjut lagi, ini ada yang tanya di TT dari Mas Abdul. Saran untuk belajar itu bikin apa aja, Bang? Poster? Loh, kan Masnya multimedia. Di multimedia diajarin apa aja, Mas? Nah, kan ada yang basicnya desain, ada yang basicnya video, foto. Setahuku kayak gitu ya kalau untuk multimedia, nggak jauh dari DKV sebenarnya. Nah, itu tinggal dikerucutin aja mau kemana. Kalau memang mau ke desain harusnya udah dapat basicnya nggak sih di multimedia. Nah itu, dari Mas Adin, Bang kalau fokus desain logo di era AI gini apa masih bisa survive? Itu sebenarnya aku pengen bahas di sesi lain sih. Tapi nggak apa-apa lah sambil kita, ngobrol lah ya. Intinya kalau yang sekarang apakah survive? Ya buktinya aku survive. Intinya harus pinter-pinter, apa ya, nggak cuma desain aja, karena desainer grafis itu kebanyakan, pinternya itu di teknis doang, desain aja yang jago, tapi nggak bisa, apa ya, nggak bisa komunikasi, nggak bisa presentasi, nggak bisa, marketing, nggak bisa kayak multitasking, bikin konten, membangun personal branding. Nah, itu dikit banget yang kayak gitu. Nah, kalau mau survive, nah itu semua yang aku sebutin barusan harus bisa dilakuin. Semua harus bisa dilakuin in this era ya. Nah, terus, kalau sama AI gimana? Insya Allah masih aman, karena AI sejauh ini masih tools, dia nggak bisa yang bener-bener kerja sendiri. Yang kerja sendiri pun, ya serem pasti kayak apa itu, ada yang, Cloud pernah bulan kemarin kalau nggak salah bikin, apa ya, kayak dia si robotnya ya apa caranya keluar dari base system tanpa adanya internet dan lain sebagainya, ternyata bisa keluar sendiri. Nah itu kalau udah keluar agak serem sih, sampai nyerang-nyerang server lainnya. Nah kalau untuk sekarang itu masih aman selama kan ngikut dari si prompternya kayak gimana cara, apakah bikin prompt juga ya nggak bisa asal, dan bikin prompt ya kalau tanpa, referensi ya bakal susah juga nanti.
Nah, referensinya itu yang perlu dihati-hati. Referensinya itu dari mana, apakah commercial use atau personal dan sebagainya, kayak gitu. Itu Mas Adin. Nah, kalau kata Mas Vin, survive aja, desain itu punya tes sendiri, sedangkan itu dia. Bisa dilihat sendiri aja, yang sekarang di mana, di jalan-jalan udah mulai banyak kan, UMKM pakai AI. Apakah salah? Nggak salah, karena budgetnya emang terbatas itu mereka. Bisanya pakai AI yang gratis, owner-nya ngetik-ngetik sendiri, walaupun basic, "Tolong buatkan saya poster jualan ini, namanya ini, nanti tulisannya ini." Udah jadi, ya udah tinggal cetak. Cuma mereka kan nggak bisanya kan nggak ada source filenya, nggak bisa diedit kayak gitu. Ya mungkin bisa diedit, sekarang kan Canva makin canggih tuh. Nah itu bisa di Canva kayak gitu sih. Nah dari Mas Abdul tanya di TT, kalau misalkan saya ngedesain tapi 40% dari AI nggak apa-apa, nggak masalah, fine-fine aja. Selama kan ya tergantung dari outputnya juga sih, nanti itu kayak gimana, apakah kayak bikin mockup, kan desainnya harus dari Mas Abdul sendiri, ada desainnya dulu, nanti mockupnya minta bantuan AI kayak gitu. Dari Mas Adin, kalau non teknis desain yang paling urgent selain konten apa Bang? Fundamentalnya sih, kalau fundamentalnya udah oke, ya itu yang paling urgent bagi desainer ya. Kalau fundamentalnya masih belum oke, kayak mendesain masih mikir, nah itu perlu dipertanyakan fundamentalnya. Kalau udah paham fundamentalnya desain seperti apa, prinsip-prinsip dan sebagainya, nah itu bakal di luar nalar gitu loh. Udah auto klik 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 klik, harus gini, kurang gini, apa yang perlu ditambahin, warnanya, fontnya, tekstur, layout, nah itu udah otomatis gitu. Itu sih Mas Adin. Segannya kayak kenapa segannya kayak uget-uget, ya itu yang kalau AI-nya nggak masuk. Oke, sambil menunggu ada diskusi lagi sama teman-teman. Oh ini lagi ada belajar pewarnaan dan layout gimana ya Bang biar gampang nyatu. Nah itu aku sebenarnya perlu tanya dulu nih ke Mas Abdul, kan tadi bilangnya anak multimedia. Diajarin nggak Mas basic-basicnya kayak gitu? Harusnya diajarin nggak sih? Nah itu, apa Mas Abdul baru masuk, apa udah lulus, apa gimana? Nah ini perlu dipertanyakan nih. Karena kalau anak multimedia setahuku nggak jauh sama di cafe ya. Nah basic Adobe sama Corel diajarin Mas, sudah lulus. Nah itu, berarti kan harusnya udah diajarin kan? Berarti tinggal di asah lagi aja. Paling gampang itu coba cari-cari di Behance, cari di Dribbble, Pinterest dan sebagainya. Nah itu coba di ATM namanya. Nah itu kalau buat latihan itu bisa pakai ATM. Amati, tiru, modifikasi. Bukan ketika ngerjain project pakai ATM kayak gitu. Nah dengan ATM dipelajarin, oh layout kayak gini, layout website, oh bagusnya kayak gini, white space-nya ini rata kiri, kemudian kalau ada kolom dibikin gini. Nah kayak gitu bisa dipraktekin langsung. Nah itu kalau kayak gitu bakal dapat sense-nya, nanti sense-nya auto naik juga. Kalau enggak ya bisa belajar dari buku-buku bacaan seputar desain. Kalau yang paling aku rekomen punyanya Pak Suryanto Rustan, tinggal cek di IG-nya beliau aja. Ada banyak dari logo, warna, layout dan sebagainya, itu lengkap banget. Jadi tinggal coba beli bukunya beliau. Karena itu bukunya Pak Suryanto Rustan rujukan dari seluruh mahasiswa DKV. Kayak gitu. Kenapa katanya Mas Vin bolosan? Bukan aku Mas Abdul, Mas Vin itu.
Tengkar dah. Jangan tengkar di sini, guys. Kenapa jadi adu jotos di sini? Bukan bolos, Bang, bisa aja. Bisa aja pewaran tapi kelarnya suka. Nah, itu berarti tinggal diperbanyak latihannya lagi atau bisa beli tadi buku kayak punyanya Pak Suryanto Rustan ini. Kalau aku punyanya yang logo sama layout. Kayak seingatku ada yang warna tapi lupa aku. Nah, ini layout logo bisa dipelajarin aja sih. Itu Mas Abdul. Buat teman-teman yang udah merapat pada malam hari ini di IG, di TT dan di YT, terima kasih banyak. Jangan lupa di like dan jangan lupa juga di follow yang udah mampir, yang belum follow. Kemudian, kenapa ada Sita membagikan kopi? Terima kasih. Nah, ini kopinya si Adai. Aku tadi sore udah bikin kopi belum habis. Oke. Dan yang mau give support, ngasih kopi atau mau saweria, nanti nama teman-teman bakal muncul di bawah ini. Terima kasih banyak. Itu ya. Jadi untuk pembahasan hari ini itu aku yang basic-basic aja, yaitu aplikasi desain apa aja yang biasa dipakai sama desainer. Yang pertama tadi ada Adobe. Kalau Adobe basicnya dia berlangganan dan lengkap banget. Semua tools itu ada dan bisa juga beli satuan. Kemudian ada yang Corel juga lumayan lengkap tapi tidak selengkap Adobe. Bedanya ini bisa berlangganan per bulan dan satu kali beli. Cuma emang harganya wadidaw. Kemudian yang ketiga itu ada Figma. Nah, kalau Figma dia basicnya sebenarnya buat UI UX, buat layouting, tapi bisa juga buat bikin basisnya vektor, pixel, apalagi nih, semua ini ada. Wah, selengkap itu Figma. Nah, kemudian setelah yang berbayar, kemudian ini ada yang gratis tapi ada yang berbayar juga. Sekarang yang full gratis. Dimulai dari yang pertama, Affinity. Awalnya ini nggak gratis, beli satu kali. Beli berapa ya? Aku waktu itu beli yang versi pertama. Duh, lupa berapa harganya ya? 100? 300 ribu? 300 ribu kayaknya. Itu udah dapet yang vektor pixel jadi satu kan soalnya. Oh enggak ding, masih belum jadi satu. Masih beda-beda. Dan itu udah OP banget menurutku, enteng banget dan UI-nya nggak udah lumayan gitu loh. Nah, nggak jauh sama look-nya kayak Adobe itu. Dan untuk Affinity sekarang full gratis setelah diakuisisi sama Canva. Karena udah bisa udah bisa kayak cross platform gitu loh. Dari Canva bisa diedit di Affinity dan sebaliknya dari Affinity bisa mengakses Canva juga. Nah, ini Affinity by Canva untuk yang sekarang. Itu ya. Jadi ada 4 aplikasi yang bisa teman-teman pakai. Yang 3 tadi masih ada yang berbayar. Kalau yang Affinity ini full gratis. Dan hitungannya enteng banget sih kalau menurut aku ya. Nah, ini ada Bang Firman tanya, Bang kok nggak coba pakai macOS? Nah, tahu aja kalau aku nggak pakai macOS ya. Masih belum sih. Pengen sebenarnya pengen beli Mac Mini tapi ntar aja lah. Masih telat aku belinya. Sebenarnya pengen beli waktu yang harganya masih 9 juta. Nah, sekarang udah 11 apa 13 juta gitu. Telat ya. Ya udah. Karena lumayan apa ya? Agak kaget sih kayaknya nanti. Karena aku udah kebiasa pakai Windows tiba-tiba berubah ke macOS. Bakal aneh nanti. Nah, di IG ada Mas Jaka. Hehe. Kamera live pakai apa, Mas? Di anuku ada, Mas. Di link profilku. Mampir aja nanti di setup konten. Nah, itu ada.
Emit namanya, Emit. Murah Mas, sampeannya bisa beli 4 gitu. Itu dia. Dari Mas Vin, logonya Andini kok gitu ya Bang? Oh Andini, Affinity, kenapa Andini? Iya, emang logonya baru, dia lebih meliuk-meliuk gitu loh, lebih kayak nak kekinian sekali sih. Kayak grotes nggak sih? Oh ada ada efeknya dong, biar tidak krik-krik. Itu dia. Emang aku cukup kaget sih waktu Affinity tiba-tiba ganti logo. Aku kira cuma ganti logo aja, ternyata diakuisisi Canva dan semuanya full gratis. Gila sih. Udah nggak lapar Affinity. Itu dia. Jadi tadi udah kita bahas ya 4 aplikasi, Adobe berbayar, berlangganan per bulan, tapi selengkap itu dan servisnya bagus banget. Kalau Corel berlangganan juga, bisa beli 1 kali, tapi aplikasinya nggak selengkap Adobe, tapi sangat percetakan-able lah gitu. Nah kemudian ada Figma itu gratis, ada yang berlangganan juga dan lengkap banget sekarang, bisa desain, bisa layout, slide dan sebagainya. Kemudian untuk Affinity sekarang udah full gratis, dari yang bikin vektor, pixel, layout dalam satu aplikasi, dan ada Canva AI juga. Gokil sih, gokil untuk Affinity. Aku respect sih sama Affinity ini. Dari Mas Vin boncos, bosan Corel kalau yang nggak bajakan lebih mahal. Ya betul, lebih mahal emang. Tapi mungkin kalau buat percetakan mah fine-fine aja ya, kayak gitu. Sama layouting buku biasanya paling banyak sih pakai Corel ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini yang mulai gratis-gratis lagi. Tadi barusan udah aku jelasin Affinity. Kemudian yang kelima ada Inkscape. Nah, Inkscape ini lumayan lama lagi dan full gratis. Jujur aku waktu itu pernah 1 kali nyoba, tapi UI-nya nggak kuat aku. Wadul banget, kayak Photoshop atau Adobe yang versi CS2 apa. Kayak jadul banget itu loh. Jadi kayak aduh, gak kuat mataku ini. Ya walaupun sekarang udah oke-oke aja. Dan kalau nggak salah udah ada kayak shape buildernya kalau nggak salah ya di Inkscape sekarang. Waktu itu yang lumayan masih banyak kok yang pakai Inkscape ini. Cuma yang YTT aja sih, kayak gitu. Yang budgetnya masih belum bisa langganan Adobe, dan memang secara penggunaan itu lebih enteng lagi Inkscape dibanding Affinity. Kalau Affinity kan masih kompleks tuh, ada yang vektor, pixel, layout, Canva. Nah Inkscape ini bener-bener enteng banget emang. Ke laptop tuh nggak bikin pengen meluncur gitu. Jadi masih aman lah, masih aman kalau untuk Inkscape. Laptop jadul masih aman. Nah itu ya. Kalau teman-teman di IG, di TT dan di YT mau tanya-tanya dipersilahkan ya. Dan nanti bakal ada recapnya dari pembahasan hari ini, bisa ditonton di YT, jangan lupa di subrek, di like juga, karena tahun depan udah mulai susah di Adobe, di YouTube mau monetize ya, nggak pengen monetize juga sih ya, pengen pelan-pelan aja lah, siapa tahu nanti meledak. Bismillah ya.
pelan-pelan aja. Nah, dan buat yang mau support minimal like lah. Di like dulu buat yang teman-teman di IG, di TT, dan di YT. Kemudian yang mau support bisa kirim gift maupun saweria di bawah ini. Mador sagelangkong je. Habis ini kita lanjut. Kayaknya aku live-nya hari ini nggak yang lama banget. Di YT ada Mas Dertom. Inkscape salah satu aplikasi gratis yang bisa ini fun fact baru ini. Aku baru tahu itu. Mas Der. Ternyata bisa dipakai di Linux ya. Dan aku sendiri kurang paham sih kalau yang Linux itu kayak gimana. Katanya kan kayak bisa di custom gitu loh. Nggak kayak Windows makin berat, makin lama makin berat. Thank you untuk infonya Mas Dirtom di YT. Ya emang selain enteng itu ternyata bisa di berbagai source di Windows, di yang lainnya di Linux bahkan itu bisa untuk Inkscape. Kemudian kita lanjut ke yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah nanti di akhir bakal kita recap lah untuk live pada pembahasan pada live hari ini. Dan buat yang mau tanya-tanya atau yang mau direview portofolio desain teman-teman, bagi kalau ada desainer yang mampir pada live hari ini, silakan bisa drop portofolio teman-teman aja, namanya, username-nya, siapa, di platform mana, nanti bakal aku review di akhir live. Nah, untuk yang ke-6 ini ada Vector PA. Nah, ini sebenarnya masih beta, nggak tahu ya, dari lama udah beta juga sih Vector PA nih. Dan lumayan overkill juga, selain karena gratis dan dia base-nya on website. Jadi dibukanya nggak perlu download aplikasi lagi, di website aja itu. Nggak cuma yang berbasis vektor, tapi ada Photopea dan Jumpea ini namanya. Kalau Jumpea ini nggak tahu aku apa. Kalau Photopea benar-benar persis kayak Photoshop. Kalau vektor juga nggak jauh beda sama punyanya Adobe Illustrator. Gokil sih. Aku respect, dan ini gratis dari Vectorpea. Keren. Ya cuma karena dia basicnya on website, lumayan menguras RAM lah nanti kalau membukanya di Google Chrome lah ya. Lumayan tergantung kinerja RAM-nya lah. Kayak gitu. Kalau di Vectorpea karena dia basisnya lewat website. Itu ya. Nah, sebelum lanjut ke yang poin terakhir, ini ada yang tanya di TT dari Kak Triza. Bang, kok gua muak banget sama graphic design ya akhir-akhir ini. Jengah-jengah ya Mas banget gua. Nah, kenapa itu? Kok ada sentimen sama graphic design? Apakah karena gara-gara lihat di poster pinggir jalan banyak AI atau gimana? Bukan, kalau sama AI harusnya sentimennya sama AI, bukan ke graphic designer. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Ini masalah pribadi jangan di-share di sini loh ya. Ya nanti malah banyak yang tahu nih, jadi obrolan malah nanti. Jadi malah gosip antar desainer nanti. Oke. Jadi sebelum ke yang apa tuh kata Mas Win, jangan ditambah kaya Bang, akhir katanya. Oh iya.
Guyonnya lucu juga nih Mas Vin. Blow. Itu ya, jadi tadi kita udah membahas yang seputar aplikasi desain yang biasa dipakai sama teman-teman desainer. Itu dari yang berbayar, ada Adobe, kemudian ada Corel, Figma ini setengah-setengah, ada yang gratis, ada yang berbayar juga. Kemudian kalau Affinity udah full gratis, semenjak diakuisisi sama Canva dan jadi satu semua, dari vektor, pixel, layout, Canva AI udah jadi satu aplikasi. Kemudian ada Inkscape yang full gratis, dan ada vektor PA juga, tapi dia tidak berbasis aplikasi tapi by website. Nah kemudian yang terakhir, dan ini bonus hitungannya, yaitu aplikasi aplikasi yang berbasis di handphone, yaitu Infinite Design. Kebetulan ini salah satu dari Lohalo Studio itu dulu ada yang pakai HP buat ngedesainnya, karena emang keterbatasan device, tapi secara hasil oke banget gitu loh. Jadi tidak ada batasan tidak ada batasan harus pakai device yang OP, harus punya laptop, harus punya MacBook, harus punya apa lagi yang mahal-mahal lah, nggak usah, pakai HP aja bisa gitu loh. Nah selama outputnya nanti bisa vektor, karena kebutuhan kayak di percetakan. Nah itu butuh yang basicnya vektor, karena di Infinite Design itu bisa dia yang EPS, SVG itu masih bisa. Nah itu, dan masih banyak aplikasi lainnya yang dari HP itu ya. Jadi device sebenarnya bukan jadi batasan mendesain. Device yang laptop biasa pakai aplikasi vektor PA maupun Inkscape maupun Affinity, kalau dia emang udah paham fundamental desain, udah paham juga cara menerapkan desain, udah bisa baca brief, nah itu yang paling bener. Kalau ada kata-kata dulu, bukan masalah device yang paling utama, kalau bisa device yang apa sih, kalau device OP udah mahal, bagus, hasil desainnya bagus, itu biasa. Tapi kalau device-nya biasa, malah bisa dikatakan hampir nol atau hampir minus, tapi kualitas hasil desainnya yang luar biasa, wah itu yang dicari. Nah itu kalau kata Mas Win, bener bang, rata-rata di sana sekarang pakai Mac biar bisa dipamer. Nah itu bukan aku ya yang bilang ya, Mas Win ya, di TT. Malah device jadi adu gengsi nih ya, walaupun tidak menutup kemungkinan emang kebanyakan emang sekarang pada pakai Mac emang. Ya kalau untuk device kembali ke si penggunanya lah. Kalau macOS, kalau yang Mac biasanya dia per Apple-an, lebih ke efisiensi, kemudian awet penggunaannya, nggak bolak-balik ngecas, apalagi ringkes. Tapi kalau secara performa emang ya oke kalau yang terbaru, apalagi yang seri-series M1 ke atas itu udah pasti oke. Nah kalau udah yang di bawahnya emang lumayan ngeden gitu, apa ngeden, lumayan aplikasi udah mulai banyak yang susah dibukanya kayak gitu,
karena emang yang bikin berat ini aplikasi yang makin kesini makin makan storage, makan RAM, gila emang. Itu jadi habis ini bakal aku review singkat dari live pada malam hari ini. Pembahasan yang simple, tapi masih banyak yang bingung. Yang ditanyakan kebanyakan buat teman-teman yang basisnya itu masih belajar, yang ditanyakan selalu aplikasi apa? Pakai aplikasi apa buat desain ini, Bang? Kalau bisa gini pakai aplikasi apa, Bang? Gitu aja terus. Yang ditanyakan selalu aplikasi. Nah, ini udah aku kasih beberapa pilihan, nanti silakan dipelajari masing-masing. Kalau udah secara teknis oke, tinggal dipelajari lagi fundamentalnya, diperbaiki, kemudian perbanyak portofolio, bisa dipelajarin berbagai studi kasus, nanti dijadikan bisa jadi portofolio juga atau cuma sekedar belajar aja. Itu. Nah, sambil kita review, dan buat teman-teman yang udah merapat pada malam hari ini, terima kasih banyak, dan jangan lupa like dan follow yang belum follow. Dan kalau mau di review juga portofolio teman-teman, silakan bisa komen aja di bawah nama akun teman-teman apa, nanti bakal aku review di sesi akhir live pada malam hari ini. Sampai sekarang masih banyak yang tanya, aplikasi apa aja, Bang, yang buat mendesain biar bisa desain ini, desain itu, pakai aplikasi apa, Bang? Nah, ini aku coba kasih beberapa aplikasi yang bisa teman-teman pakai, dari yang berbayar sampai yang gratis, dan basisnya di PC dan di HP. Yang pertama itu Adobe. Kalau Adobe itu lengkap banget, dari yang basicnya vektor, pixel, Photoshop, Lightroom. Kalau yang vektor ada Adobe Illustrator, lengkap banget. Cuma memang ini berlangganan per bulan, dan per bulannya untuk sekarang di harga 560.000. Dan itu untuk yang dapetin semua. Enaknya kalau yang di Adobe itu dia bisa satuan aplikasi aja, kayak gitu. Itu untuk yang Adobe, dan kebanyakan memang Adobe ini dipakai buat paling banyak dipakai lah sama teman-teman desainer, kayak gitu. Itu untuk yang pertama. Yang kedua itu ada Corel. Hampir sama kayak Adobe, cuma Corel ini biasanya banyak dipakai sama teman-teman percetakan, karena emang paling mudah disambungin ke alat percetakannya, dan dia ini bisa berlangganan dan satu kali beli. Nah, ini untuk yang per bulannya $36 per bulan, kalau satu kali beli $859. Nah, itu untuk yang Corel, dan lumayan lengkap juga, tapi tidak selengkap Adobe. Ada yang versi vektor dan pixelnya juga. Nah, kemudian lanjut ke yang Figma. Yang ketiga itu ada Figma. Dia ada yang gratis dan ada yang berlangganan juga. Cuma bedanya kayak di lisensinya aja ini sih, kayak fitur-fiturnya ada yang lebih terbuka. Kemudian cukup lengkap juga sekarang untuk Figma. Itu ada Figma Design, Figma Make, dan lain sebagainya. Dan lumayan cukup enteng juga pemakaiannya, dan dia bisa
basicnya di web dan aplikasi. Kemudian yang keempat itu ada Affinity, yang Affinity ini sekarang full gratis. Dulu masih berbayar, yang versi pertama dan kedua. Kalau yang final Affinity-nya ini udah gratis setelah diakuisisi sama Canva AI. Sekarang ada vektor, pixel, layout itu jadi satu aplikasi dan benar-benar gratis kayak gitu. Cuma yang berlangganan mungkin di Canva AI-nya ya, kayak gitu. Nah, tadi udah lumayan ada yang berlangganan, ada yang gratis dan berlangganan juga. Nah, ini udah full gratis. Yang pertama ada Inkscape. Ini Inkscape full gratis, basisnya dia vektor, lumayan enteng banget, dan bisa di Windows, di Linux kayak gitu. Cuma emang secara UI UX cukup jadul sih memang. Tapi sekarang udah lumayan lengkap juga, secara tools gak jauh lah sama yang sebelum-sebelumnya. Kemudian ada Vector PA, dia basicnya website sama banget kayak Adobe Illustrator. Secara look selain Vector PA ada Photo PA persis kayak Adobe Photoshop kayak gitu. Cuma emang karena dia basicnya website, ya tergantung dibukanya di mana aja kayak gitu. Apakah kalau di Google Chrome ya lumayan gede juga makan RAM-nya kayak gitu. Kemudian yang terakhir ini ada Infinite Design. Nah, di Infinite Design dia basicnya pakai HP, dan teman-teman nggak usah bingung lagi, nggak ada device laptop ya pakai HP aja kayak itu. Pakai device seadanya, tapi hasil desainnya yang luar biasa. Nah, itu yang dicari-cari sama klien kayak gitu. Itu untuk Infinite Design, gratis juga, dan kayaknya ada yang berlangganan mungkin kayak nggak ada iklannya atau yang lain ya. Itu berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aplikasi yang teman-teman bisa pakai buat mendesain, dari yang basicnya vektor, pixel, semuanya ada. Tinggal dipilih, dipelajari semuanya mana yang mau difokuskan. Setelah itu baru belajar mulai ditekunin lagi kayak fundamentalnya, diperbaiki, cara mendesain yang baik dan benar kayak gimana, cara membaca brief, cara yang lainnya juga kayak gitu. Itu semoga bisa membantu teman-teman. Matur sakelangkong je. Itu ya untuk ringkasan pada live malam hari ini. Oh, ternyata di TT ada yang tanya dari Kak Chow Bao, belajar desain gampang pakai Corel apa Adobe? Nah, ini barusan aku jelasin. Itu bebas, silakan mau pakai aplikasi manapun. Weh, halo Kak Saldin Cahaya di YT. Welcome. Di TT Kak Chow Bao tadi tanya mau pakai Corel Kak. Wih, halo Mas Dayat. Kenapa tiba-tiba terima kasih? Nggak lapo-lapo lah Mas. Loh, mana ini? Kok nggak muncul? Nah, STMJ hijau enak Mas. Kenapa jadi STMJ? Tapi enak juga ya, kopiku sih ada ya. Belum habis. Tapi ini lagi nggak sedingin biasanya sih ini. Malang ya. Biasanya lumayan dingin banget. Itu tadi Kak Cowbow ya. Silakan mau aplikasi apapun. Aku tadi udah jelasin 7 aplikasi, silakan dicoba semua. Dan masing-masing biasanya itu ada yang ngasih gratis beberapa hari. Nah, itu bisa dipelajarin, bisa dicoba semua, dan nanti tinggal dicek kira-kira paling gampang dipakainya, paling enteng dipakainya yang apa. Nah, itu tinggal disesuaikan aja nanti. Itu ya. Dan dari teman-teman dari Kak Saldin di YT, aku bikin logo di HP. Nah, pakai vektor ink. Wah, mantep tuh.
ada banyak kan emang Kak Saldin ya di, eee, handphone, di HP aplikasinya dan banyak yang gratis juga. Mungkin yang, eee, ada pembedanya kayak di iklannya, atau di fitur yang ada yang tertutup. Tapi device ya bukan halangan gitu loh untuk mendesain entah logo, poster, apalagi bikin font pun bisa aja, pakai, HP gitu. Dan temanku ada yang dia full stock dan dia ngajarin, lewat HP kayak gitu dan bisa withdraw per bulan, malah per minggu loh, gokil. Nah itu yang perlu di, eee, contoh kayak gitu dan diikutin. Itu ya, buat pembelajaran kita semua, kalau device bukan jadi penghalang. Dan kebetulan, aku juga live di 3 tempat ya, ada di IG, ada di TT, dan di YT. Jangan lupa yang udah mampir buat follow-follow dan like dulu, yang belum follow bisa follow, kemudian yang mau support gift bisa juga, maupun Saweria yang ada di bawah ini. Terima kasih banyak dan aku nggak bakal lama lagi untuk live-nya pada malam hari ini karena masih ada tanggungan kerjaan sebenarnya. Ini tak sempetin nge-live nih buat bisa ngobrol sama teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan nggak melulu seputar, desain atau pembahasan yang lagi aku info juga nggak masalah ya, silakan. Dan mau info juga buat teman-teman, kebetulan aku sama Mas Aktu lagi bikin, plugin Adobe Illustrator yang dimana bikin logo grid satu kali klik, bikin bento layout satu kali klik, bernama Vectacto, udah rilis dan kebetulan ini lagi bagi-bagi, aplikasinya atau pluginnya gratis dengan cara silakan ke IG-nya Vectacto, kemudian di-follow dan di-like postingan ini, lalu silakan tag komen yang ada di postingan ini 3 desainer teman-teman kalian. Nanti bakal dapat 3 lisensi, eee masing-masing, mendapatkan 1 lisensi, udah termasuk yang full Vectacto tadi dari Rectacto yang bikin logo grid dan yang kedua bikin bento layout satu kali klik aja. Kemudian, dapat potongan harga dari yang sekarang lagi diskon 700.000 jadi 50% 350.000 dan dapat potongan lagi. Untuk 10 pemenang nantinya jadinya 300.000 saja. Dan, promonya, harga promo itu nanti sampai 23 Agustus, setelah 23 Agustus bakal kembali ke harga normal 700.000 lagi, kayak gitu. Dan caranya sesuai yang aku jelasin barusan, dari follow, like, dan tag 3 teman di kolom komentar. Nanti ditutup pada 16 Agustus jam 12 malam dan diumumkan pemenangnya pada 17 Agustus. Kayak gitu teman-teman. Langsung saja merapat ke IG-nya Vectacto. Dan juga buat teman-teman yang mau join komunitas yang udah aku bikin, silakan bisa join di Loha Logo. Di sana gratis dan sekarang lagi berlangsung ngontes bareng juga di 99 Design. Sejauh ini masih dapat bintang 1 kalau yang kontes sekarang, sekarang berlangsung ya. Kemudian kalau mau, join nanti tinggal di link berikut dan ada yang mau ngontes, di lokal-lokal aja, nah itu bisa cek ke IG-nya Berita Desain. Nanti di Berita Desain itu ada banyak banget dari desain logo, kontes desain logo, kontes ilustrasi, kontes poster, desain batik dan sebagainya. Tinggal ke IG-nya Berita Desain aja. Cuma
perlu dilihat-lihat lagi kira-kira mana yang paling oke. Itu biasanya dari Mas Subhan, dia suka ngasih review kira-kira kontes ini oke apa enggak, kayak gitu. Itu ya. Langsung saja mampir ke berita desain itu. Mas Vin tanya nih, oh ya Mas, sosmed spesialis digital marketing itu masuk desain? Biasanya masuk lingkup desain grafis juga, cuma dia emang fokusnya di bagian sosial media. Cuma terkadang sekarang itu kayak dijadiin satu gitu loh. Ada dari desain grafisnya, bikin sosmednya, bikin konten foto, video, copywriting, upload, caption. Nah, itu semua kebanyakan sekarang nggak jadi satu gitu loh. Tapi harganya satu juga, harusnya kan beda-beda gitu loh. Ya, Indesera ya udah gimana lagi gitu loh. Semua serba efisiensi. Susah udah kalau kayak gitu, Mas. Ya, bisa-bisa aja kok. Karena aku sendiri juga di Lohalo Studio itu membuka juga nggak cuma branding aja, tapi sosial media udah beberapa kali yang pernah kami kerjain. Ini di bagian yang di repost udah yang pernah dikerjain. Nah, ini ada banyak, dari yang coffee shop, dari yang ada yang apa nih, makanan, fashion, bank dan sebagainya. Nah, ini udah pernah semua alhamdulillah. Itu Mas Vin. Nah, mantap nih. Sepertinya tidak ada yang mau di-review ya portofolionya ya. Aman, nggak lembur ini Mas Vin, aman. Nah, kalau yang Jateng ntar bakal ada live spesial sama Mas Mamet nanti pemenangnya. Kebetulan member dari Lohalo Studio juga udah menang yang 81 kemarin yang di Jawa Tengah. Ditunggu saja live-nya kapan. Kayaknya nunggu portofolionya jadi dulu sih, karena ini masih on progress benerin portofolionya kayak gitu. Ntar bakal ada live terpisah sih nanti sama Mas Mamet, kita ngobrol dan breakdown secara lengkap dari dia mendesain kemudian sampai presentasi itu kayak gimana, bakal di share di sana nanti. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah merapat pada live hari ini di IG, di TT, dan di YT. Hari ini aku tadi udah membahas seputar aplikasi desain yang dipakai buat teman-teman desainer yang baru belajar. Biasanya pada tanya pakai aplikasi apa aja. Tadi aku udah bahas dan aku mention singkat aja, dan nanti bisa teman-teman tonton lagi di YT recapnya yang live 21. Aplikasi yang biasa dipakai itu dari Adobe, itu berlangganan. Corel juga, kalau Figma ada yang gratis dan berlangganan, kalau Affinity juga full gratis. Kalau yang berlangganan cuma Canva AI-nya. Nah, ini full gratis dari Inkscape, Vector PA basisnya di website, dan yang di HP pakai Infinite Design. Itu buat rangkuman live pada malam hari ini. Karena nggak ada yang mau di review nih portofolio teman-teman, jadi bakal aku akhiri untuk live pada malam hari ini. Pas sudah 1 jam. Terima kasih banyak udah merapat, dan bakal live di next day, nggak tahu ya kapan, nanti bakal diinfo lagi. Matur sakalangkong je udah merapat.
dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalian je. Bentar.